Sobat penabur di 15 kota, dalam lingkungan kerja, kolaborasi dan komunikasi yang efektif merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan bersama. Setiap individu memiliki latar belakang, karakter, dan cara berpikir yang berbeda, sehingga diperlukan sikap saling menerima agar tercipta hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Interpersonal acceptance berperan penting dalam membangun kepercayaan serta memperkuat sinergi dalam tim. Saya ingin bertanya kepada Ibu Nina. Bu Nina, dalam dunia kerja kita senantiasa bekerja dalam sebuah tim, di mana tidak ada yang menjalankan tugasnya sendirian. Nah, dalam konteks ini, bagaimana interpersonal acceptance dapat berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas komunikasi di lingkungan kerja? Selain itu, tantangan apa saja yang kerap muncul dalam penerapannya? Dan bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya? Kami persilahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Lydia. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan, memang dalam bekerja ini kita tidak mungkin ya bekerja seorang diri. Penerimaan interpersonal atau personal acceptance ya, ini punya peran yang sangat penting di dalam membangun komunikasi yang efektif di dalam suatu tim. Yang pertama, dia berperan di dalam membangun harmoni dan juga mengelola perbedaan yang ada. Ya, masing-masing orang tentu punya cara pikir yang berbeda, latar belakang, budaya, perspektif dan berbeda. Tapi mereka ada di dalam tim kita. Maka kita membutuhkan itu, penerimaan interpersonal. Lalu yang kedua, interpersonal acceptance ini juga mempunyai kontribusi yang sangat penting ya di dalam membangun terbentuknya apa yang kita sebut dengan workplace wellness atau workplace well-being ya. Di mana iklim yang sangat positif itu ketika anggota tim punya rasa nyaman, sejahtera begitu di dalam bekerja, ini akan mendorong terbentuknya iklim yang suportif di dalam tim itu. Juga mendorong terjadinya kolaborasi antara anggota. Dan akhirnya iklim yang sangat positif ini pada akhirnya akan mendorong tercapainya atau terbentuknya produktivitas kerja yang sangat baik. Ya, jadi itu dari mana? Dari interpersonal acceptance tadi dimulainya. Lalu yang berikutnya adalah dapat meningkatkan kepercayaan. Ya, kita bisa membayangkan di dalam satu tim, kalau tidak ada saling menerima, saling menghargai tadi, maka akan sulit terbentuk kepercayaan ya di dalam anggota tim itu. Selain itu juga dengan interpersonal acceptance, komunikasi akan lebih didorong menjadi komunikasi yang lebih terbuka. Jadi masing-masing anggota tim itu tanpa ragu, tanpa dibayangi rasa takut gitu ya, mereka menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya, ide-idenya tanpa dihantui dengan kekhawatiran gitu ya. Jadi itu komunikasi yang terbuka. Itu yang menjadi the importance of interpersonal acceptance ya di dalam suatu tim. Lalu tadi pertanyaannya, idealnya kan begitu ya. Tadi yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang sangat ideal. Semua orang tentu kalau punya tim ya inginnya seperti itu ya, menjadi pemimpin yang timnya bisa dengan gambaran tadi. Tapi pada kenyataannya kan tidak semudah itu. Tentu akan dalam dunia kerja atau di dalam dimanapun ya, di pelayanan ya, itu pasti akan ada tantangan di dalam menerapkan atau mencoba melakukan penerimaan interpersonal tadi. Tantangan yang pertama tentu karena ada perbedaan tadi, perbedaan latar belakang, perbedaan perspektif yang datang dari perbedaan budaya ya, orang-orang yang ada di dalam tim kita ini kan datang dari budaya yang berbeda, yang membawa nilai-nilai dari asal mereka ya, yang mereka sudah pegang,
mempunyai perbedaan cara kerja, mempunyai perbedaan cara pandang, dan itu ada di dalam tim kita. Menjadi tantangan untuk pemimpin bagaimana mengelaborasi tadi ya, bagaimana kita mengelola perbedaan tadi untuk bisa menjadi suatu kekuatan dan tidak melemahkan. Jadi solusinya, kiatnya bagaimana untuk menghadapi tantangan itu ya tentu sebagai pemimpin kita didorong untuk bisa membangun budaya kerja yang inklusif ya, yang mau merangkul semua orang dengan perbedaan-perbedaan yang mereka miliki sehingga bisa menjadi kekuatan di dalam tim kita. Lalu tantangan yang kedua, ini kalau di BPK Penabur ya, BPK Penabur ini banyak di situ ada beberapa generasi yang ada di situ ya. Jadi perbedaan gaya komunikasi yang kedua, ini menjadi tantangan tersendiri di dalam penerimaan interpersonal. Jadi ada yang punya gaya komunikasi yang lugas ya, langsung to the point, straightforward. Tapi ada yang masih mengharapkan lawan bicaranya ini mengusung gaya apa ya istilahnya, gaya feodal gitu ya, gaya unggah-ungguh yang sangat menghormati gitu kan. Nah ini biasanya perbedaan generasi yang menjadi latar belakang di situ. Jadi adanya perbedaan gaya komunikasi ini juga menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana supaya bisa dikelola sehingga bisa memunculkan yang tadi saya sampaikan, peran penting interpersonal acceptance adalah membangun komunikasi yang terbuka. Maka itu menjadi tantangan tersendiri. Lalu yang ketiga, ini juga ada di Penabur dan juga di organisasi lain ya, hierarki dan juga ego di dalam personal yang duduk di dalam hierarki itu kadang-kadang juga menjadi tantangan untuk bisa menerima ya, terutama kalau kita bicara atasan dan bawahan relasi gitu ya, agak ada tantangan tersendiri untuk bisa menerima masukan atau pemikiran dari bawahannya. Jadi hierarki ini kadang-kadang memang menjadi satu tantangan yang harus dikelola ya, yang harus di manage gitu supaya tercipta budaya yang saling terbuka tadi. Kemudian ada lagi tantangan berikutnya itu adalah yang sering ditemui di dalam lingkungan kerja karena kurang empati ya. Jadi kita tuh nggak bisa gitu berempati sehingga sulit menerima perasaan atau menerima juga pendapat orang lain ya, karena kita terlalu sibuk dengan pemikiran kita sendiri dan kurangnya kepercayaan antar anggota tim ya, dan juga di antara anggota tim kurang kepercayaan terhadap pimpinannya misalnya, antara teman satu tim kurang kepercayaan karena menganggap teman atau koleganya ini kompetensinya kurang gitu ya, sehingga mereka tidak percaya mereka temannya ini sanggup atau mampu bekerja sama. Jadi hal-hal ini menjadi tantangan yang sering kita jumpai di dalam dunia kerja, bahwa menerima orang lain, penerimaan interpersonal tuh ya memang nggak mudah, tantangannya banyak. Dan kalau dilihat itu kembali kepada diri kita sendiri ya. Ketika kita bisa melihat diri kita apa adanya, menghargai diri kita apa adanya, biasanya itu akan menuntun kita untuk memandang orang lain seperti itu. Bisa menghargai orang lain. Bisa menghargai orang lain, menyadari bahwa masing-masing orang diciptakan dengan keunikan ya. Tuhan menciptakan dengan unik, spesifik, satu orang berbeda dengan orang lain, dan tiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Jadi ketika kita bisa melihat kekurangan dan kelebihan kita dan mensyukuri itu dan bisa tampil apa adanya, tampil otentik tanpa pakai topeng, maka biasanya itu juga akan keluar dalam sikap kita ketika berelasi dengan orang lain. Begitu mungkin ya Bu Lydia. Kalau pakai topeng terus juga kayaknya capek ya. Capek, ya pencitraan ya. Iya, betul. Iya. Terima kasih Ibu Nina, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Nina. Dalam dinamika kehidupan kerja memang tidak selalu mudah ya untuk kita bisa menerima perbedaan. Terutama ketika dihadapkan pada situasi yang sulit, konflik atau tantangan yang menguji kesabaran dan kebesaran hati kita.
Namun sebagai pribadi yang terus bertumbuh, penting bagi kita untuk tetap mengupayakan sikap terbuka dan penerimaan terhadap sesama. Nah, apakah Ibu Pendeta Diana berkenan menambahkan pandangan mengenai bagaimana kita dapat tetap memiliki hati yang menerima, meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, konflik, atau tantangan lainnya? Kami persilahkan Ibu. Ya, terima kasih. Saya mau menambahkan apa yang sudah disampaikan Ibu Nina tadi. Jadi menurut saya disinilah perlu ability to learn. Wah, Ya, bagaimana kita punya kemampuan belajar. iya. Bukan belajar secara formal, nambah gelar, ya, bukan seperti itu. Tapi belajar bagaimana kita mengelola, merespon perbedaan-perbedaan yang ada. Sebab perbedaan yang ada itu bisa menimbulkan konflik, ya. Iya. Kalau saya menambahkan ayat dari dalam Alkitab itu, di dalam Alkitab digambarkan perumpamaan tubuh Kristus itu, ya. 1 Korintus 12 itu, ya. Di sana disampaikan bahwa setiap orang itu punya posisi sendiri-sendiri, ya. Punya fungsi yang juga berbeda dengan orang lain, ya. Selain punya potensi, punya kemampuan yang berbeda, ya, tetapi semua itu ciptaan Allah, punya kualitas ilahi, ya kan, punya kesanggupan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, menjadi orang-orang yang menolong organisasi atau dalam hal ini BPK Penabur, ya, menghadirkan karya Allah secara produktif, ya. Nah, kalau kita menyadari bahwa setiap orang itu berbeda karena Tuhan menciptakan sedemikian rupa, bahkan Tuhan sudah menata lebih luar biasa, ya. Artinya tataan Tuhan itu sempurna tentunya, ya. Membuat menjadi harmonis. Nah, bagaimana kita belajar menjaga harmoni yang sudah Tuhan ciptakan itu, ya. Menerima sesama, menghargai perbedaan-perbedaan, ya. Dan perbedaan-perbedaan itu, ya, bukan cuma tahu saya berbeda, tapi tahu juga bagaimana dia punya pola kerja, pola berpikirnya, ya. Lalu memahami juga situasinya, ya. Belajar memahami situasi orang lain, belajar memahami situasi diri sendiri, ya. Sebab kalau nggak mau belajar situasi orang lain, kita akan ngotot orang lain harus mesti seperti saya, ya. Repot kalau kayak gitu. Ya, semua standar saya yang paling betul, ya. Atau kita nggak mau peduli, tadi Ibu Nina bilang empati. Iya. Jadi nggak punya empati kalau kita nggak mau belajar memahami situasi orang lain. Pola kerja yang berbeda. Belum lagi juga setiap orang mungkin ada saat punya pergumulannya. Iya. Pergumulan diri, pergumulan dan keluarga, sedang menghadapi situasi yang berat. Pasti itu akan berimbaskan pada tindak tanduk kita sehari-hari, termasuk pada produktivitas kerja, relasi dengan sesama, ya, menjadi kikuk buat orang lain karena nggak biasanya nih, ya. Kalau kita punya kemampuan belajar, bukan cuman oh dia berbeda, tetapi apa yang sedang dihadapi, pergumulan apa sehingga dia kok nggak biasanya, ya. Di sini terjadi konflik. Belum lagi dengan tuntutan target kerja, ya, dengan tenggat waktu yang begitu padat, ya kan, kayaknya nggak sabar deh lah, ya, ini yang penting semua harus dipenuhi, ya. Ability to learn itu butuh kesabaran, punya hati yang terbuka menerima orang lain dan terbuka menerima situasi orang lain yang sedang tidak baik-baik saja, ya, dan terbuka untuk merespon konflik bersama secara bersama-sama, ya. Menyadari juga kalau saya lagi punya banyak persoalan, mungkin saya jadi agak lebih galak, lebih nggak sabar, ya. Ability to learn itu proses yang harus terus-menerus dilakukan oleh kita di dalam bekerja sama, di dalam membangun produktivitas kerja organisasi, ya. Dalam hal ini BPK Penabur, ya. Jadi ability to learn di sini adalah kemampuan untuk menerapkan apa yang sudah kita mengerti, ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, termasuk firman Tuhan yang sudah kita hayati dan kita terima.
ya. Bagaimana di dalam membangun relasi seperti itu, ya. Nah, kalau saya meneruskan tadi contoh tokoh itu ya, bagaimana Musa punya kemampuan belajar untuk menerima mertuanya yang beda generasi ya, yang mungkin Musa punya asumsi, papa punya tahu apa sih urusannya ternak dan pokoknya ternak bertambah banyak, kok ngomongin soal seperti ini ya. Tapi dia punya kemampuan belajar mengerti apa yang menjadi concern mertuanya, apa yang menjadi pemikirannya, pengalaman itu guru yang baik, maka dia bisa menerima pendapatnya. Demikian juga mertuanya. Ya. Dia juga hati-hati memberi pendapat setelah mengamati sepanjang hari, sehari 2 hari, setelah sekian lama, barulah dia memberi masukan. Ya, dengan ramah memberi masukan kepada menantunya itu, cara memimpin, mengatur semuanya. Padahal Yitro tahu menantunya itu sudah dilengkapi dengan kesanggupan memimpin ya ketika dia ada di istana Firaun. Tapi dia tidak membiarkan Musa terus berjalan di dalam pola kerja yang kurang produktif. Ya. Berani mengungkapkan pendapat secara terbuka tetapi tetap menghormati Musa. Demikian juga kita belajar dari kemampuan belajar dari Priscilla dan Aquila ya. Senior di situ. Dia yang menjadi pengasuh jemaat di Efesus ya. Kedatangan orang muda yang pinter ya, yang memang bernas kalau menyampaikan pengajaran itu ya. Tetapi dia menghadapi konflik tuh waktu mendengar pengajarannya Apolos. Loh kok dia cuman mengajarkan sampai baptisan Yohanes. Ya, sebagai orang yang senior di satu jemaat tentu, waduh ini gimana nih, kayaknya ajarannya nggak pas gitu ya. Tapi dia sabar. Ya. Dia tetap menghargai Apolos yang muda itu. Lalu dia harus menyampaikan yang lebih baik, yang lebih benar tentang pengajaran itu kepada Apolos dengan cara yang simpatik ya, yaitu mengundang ke rumahnya dan ngobrol lalu menyampaikan pengajaran Tuhan yang benar sehingga Apolos yang sudah hebat itu dilengkapi menjadi semakin hebat lagi, diberdayakan. Pemimpin kan memberdayakan orang lain ya, diberdayakan lebih lagi. Dan setelah diikuti nasihatnya oleh Apolos, Priscilla dan Aquila tidak merasa menjadi orang yang paling berjasa sehingga dia ingin mengendalikan Apolos terus dan menguasainya ya, menjadi posesif. Tetapi mereka merelakan Apolos, bahkan memberikan surat rekomendasi ketika Apolos mau melanjutkan pelayanannya ke jemaat di Akaya. Ya. Apolos menjadi semakin produktif. Ya. Priscilla dan Aquila juga tetap produktif. Mereka bertiga terus dipakai Tuhan dengan lebih heran dan semakin memberkati jemaat. Amin. Itu ability to learn ya, yang harus dimiliki oleh kita nih ya, di tengah konflik. Nah, kalau kita bekerja sama itu ya, karena orang itu berbeda ya, berbeda situasi, berbeda pola berpikir dan sebagainya ya, bisa menimbulkan konflik, juga bisa membuat orang salah paham. Salah paham sama kita ya kan. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan belajar, kesalahpahaman orang lain itu membuat kita you and me and ya, singkirkan orang itu. Akhirnya like and dislike ya. Kita memandang saya punya jabatan ya. Kemampuan belajar bukan soal jabatan tetapi soal kesanggupan untuk belajar bagaimana meresponi situasi yang ada dan rekan-rekan kita yang ada. Nah, di dalam menghadapi kesalahpahaman itu saya belajar dari Mother Teresa. Ya, ini saya dengar waktu almarhum pendeta Kuntadi berkhotbah di salah satu penabisan pendeta di tahun 2009. Saya ingat sampai sekarang. Di situ pendeta Kuntadi menyampaikan bahwa Mother Teresa itu disalahpahami banyak orang ya, ketika dia membela orang-orang miskin. Ya. Lalu Mother Teresa berdoa kepada Tuhan, Tuhan berilah saya hati yang rela
untuk disalahpahami. Ya. Ini bagian dari ability to learn tuh. Bagaimana kita belajar disalahpahami, bagaimana merespon kesalahpahaman orang lain. Kita harus menghargai, mungkin karena posisinya berbeda, dia sudut pandangnya berbeda, melihat dari sudut yang berbeda, bisa salah paham terhadap kita kan. Ya. Lalu bagaimana kita menghargai sikapnya yang mungkin berbeda dengan kita. Ya. Mother Teresa tetap dalam menjalankan misinya. Sekalipun dia direndahkan, diremehkan, bahkan dia pernah diludahi, ya, ketika dia membela orang-orang miskin, tapi dia tetap disalahpahami, nggak apa-apa, tapi tetap dia mengerjakan misinya. Dan dia tetap menghargai orang yang salah paham kepada dia. Nah itulah ability to learn. Berarti interpersonal acceptance itu nggak bisa lepas juga dari ability to learn. Iya itu. Bagaimana kita harus terus belajar untuk menerima setiap perbedaan. Betul, sebab kita kan perbedaan itu bukan hanya perbedaan kamu gaya bicaranya seperti itu, bukan cuma itu, tapi kan orang ini kan dinamis ya. Iya betul. Ya. Sekarang saya baik-baik saja, ketika saya sedang tidak baik-baik saya, mungkin saya tambah kereng nih. Nah, ya kan, besok saya baik lagi. Ya, si ini dulunya baik kok sekarang nggak baik, dulunya nggak baik kok jadi baik. Nah, kalau nggak punya kemampuan belajar, bagaimana interpersonal acceptance kita bertambah baik? Iya. Ya, itu kuncinya menurut saya, salah satunya lagi. Iya, terima kasih Ibu Diana. Sangat berkesan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nina dan juga Ibu Pendeta Dianawati. Wawasan dan pengalaman yang dibagikan semoga dapat menjadi sumber inspirasi dan refleksi bagi kita semua. Sobat penabur, silahkan mencatat password di akhir video ini untuk mengerjakan refleksi 2. Tetap semangat!